semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan logaritma, yaitu bentuk yang ketiga sampai dengan bentuk yang kelima. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita mulai. Untuk persamaan logaritma yang ketiga, dia berbentuk A log fx sama dengan B log fx. Nah, di sini perhatikan A log fx sama dengan B log fx. Di sini dia sudah sama-sama fx. Dan yang berbeda itu adalah bilangan pokoknya. Yang di ruas kiri dia A dan di ruas kanan dia B. Maka nilai A dan nilai B ini dia harus berbeda. Jika bentuknya seperti ini, maka untuk penyelesaiannya yaitu tinggal kalian selesaikan fx sama dengan 1. Dan untuk bentuk persamaan logaritma yang ketiga ini, dia juga mempunyai syarat yang dimana fx-nya itu dia harus lebih dari 0. Dan untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita langsung saja perhatikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 2x dikurang 5 sama dengan 4 log 2x dikurang 5. Untuk pembahasannya, nah di sini perhatikan, kita pertama-tama lihat terlebih dahulu apakah contoh soal ini dia sudah sesuai dengan bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Di sini kita perhatikan untuk bilangan pokoknya, ruas kiri 3, di ruas kanan dia 4, sudah sama-sama berbeda. Dan untuk fx-nya ini di sini 2x dikurang 5 dan di ruas kanan juga dia sudah sama 2x dikurang 5. Karena contoh soal ini dia sudah berbentuk persamaan logaritma yang ketiga, maka penyelesaiannya langsung saja fx-nya sama dengan 1. Di sini fx-nya yaitu 2x dikurang 5 sama dengan 1. Min 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan 1 ditambah 5. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jika kita sudah menemukan nilai x-nya, kita langsung saja uji titik x ini apakah dia benar fx-nya nanti dia lebih dari 0. Maka kita masukkan saja ke fx-nya. 2x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, 1 ini dia sudah benar lebih dari 0. Jika dia sudah benar lebih dari 0, maka ini nilai x-nya memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Nah, bagaimana untuk contoh soal bentuk persamaan logaritma yang ketiga? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan langsung saja ke bentuk persamaan logaritma yang keempat. Persamaan logaritma bentuk yang keempat, dia berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Untuk persamaan logaritma yang keempat ini, di sini perhatikan, dia untuk bilangan pokoknya dia sama-sama hx, dan untuk numerusnya dia berbeda, yang di ruas kiri dia fx dan di ruas kanan dia gx. Dan untuk bentuk persamaan logaritma yang keempat ini, bentuk penyelesaiannya yaitu fx sama dengan gx. Dan untuk persamaan logaritma bentuk yang keempat ini dia mempunyai beberapa syarat, yaitu
Yang pertama, hx-nya harus lebih dari 0. Yang kedua, hx-nya tidak sama dengan 1. Dan yang ketiga, fx lebih dari 0 dan gx dia juga harus lebih dari 0. Bagaimana? Kalian bingung kan? Karena di sini syaratnya ada beberapa syarat, yaitu ada 3 syarat. Dan agar kalian tidak bingung, yuk langsung saja kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari x ditambah 1 log x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan x ditambah 1 log x ditambah 3. Dan untuk pembahasannya, ini pertama-tama kita sama seperti dengan bentuk persamaan logaritma yang sebelumnya, yaitu kalian lihat terlebih dahulu bentuk soalnya, apakah dia sudah berbentuk persamaan logaritma yang keempat atau belum. Jika ini dia sudah berbentuk persamaan logaritma yang keempat, maka kita langsung saja ke penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang x plus 1 ini dia hx. Untuk yang x pangkat 2 dikurang 3, ini dia fx. Dan x ditambah 3, ini dia gx. Dan untuk penyelesaian yang pertama, itu adalah fx sama dengan gx. Maka x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan x ditambah 3. Untuk di ruas kanan ini, semuanya kalian pindah ruaskan dia ke kiri menjadi x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini dia berbentuk persamaan kuadrat. Jika ada persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai x-nya yaitu dia harus difaktorkan. Nah, untuk x pangkat 2 dikurang x dikurang 6, ini pemfaktorannya yaitu x dikurang 3 dikali x ditambah 2. Setelah ini kita sama dengan K0. X dikurang 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3, atau x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Nah, di sini kita sudah menemukan x-nya ada 2, yaitu 3 dan min 2. Nah, setelah kita menemukan nilai x ini, karena di sini untuk bentuk persamaan logaritma yang keempat itu dia ada syaratnya. Jadi kita uji terlebih dahulu. Untuk yang x sama dengan 3, untuk syarat yang pertama terlebih dahulu, hx-nya dia harus lebih dari 0. Hx itu x ditambah 1, dia harus lebih dari 0. X-nya 3, 3 ditambah 1, 4, 4 lebih dari 0, benar? Benar. Lanjut untuk syarat yang kedua, hx-nya tidak boleh sama dengan 1. X ditambah 1 tidak sama dengan 1. Ini 4 tidak sama dengan 1. Jadi dia untuk syarat yang kedua dia benar. Untuk syarat yang ketiga, fx-nya harus lebih dari 0 dan gx-nya harus lebih dari 0. X kuadrat kurang 3 lebih dari 0. 3 pangkat 2 itu 9, 9 kurang 3, 6, 6 lebih dari 0, ini juga benar. Dan untuk yang berikutnya, gx-nya harus lebih dari 0. X ditambah 3 lebih dari 0. 3 ditambah 3 dia 6, 6 lebih dari 0, dia juga ini benar. Karena dia memenuhi ketiga syarat ini, otomatis dia untuk X sama dengan 3 ini dia memenuhi. Untuk yang kedua, untuk X sama dengan min 2. Syarat yang pertama, X ditambah 1 lebih dari 0. Min 2 ditambah 1 dia min 1.
lebih dari 0. Apakah benar min 1 lebih dari 0? Tidak. Lanjut syarat yang kedua, Hx-nya tidak sama dengan 1. X ditambah 1 tidak sama dengan 1. Min 1 tidak sama dengan 1. Ini dia benar. Dan untuk yang ketiga, X kuadrat dikurang 3 lebih dari 0. Min 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 3, 1 lebih dari 0. Ini dia juga benar. X ditambah 3 lebih dari 0. Min 2 ditambah 3 itu 1 lebih dari 0. Ini dia juga benar. Nah, karena dari ketiga syarat tersebut ada salah satu dia tidak memenuhi untuk ini. Untuk yang syarat pertama, jadi sudah otomatis X sama dengan min 2 ini dia tidak memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Bagaimana? Untuk contoh soal bentuk persamaan logaritma yang keempat, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pertanyaan kalian pada komentar. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja ke bentuk persamaan logaritma yang terakhir, yaitu bentuk persamaan logaritma yang kelima. Bentuk persamaan logaritma yang kelima itu dia berbentuk A dalam kurung A log X pangkat 2 ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk persamaan logaritma yang kelima ini perhatikan baik-baik. Di sini dia ada pangkat 2-nya, berarti dia berbentuk persamaan kuadrat. Nah, maka untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu, untuk yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini, yang A log X-nya dia sama dengan Y. Nah, jika ini kita ubah A log X ini dan A log X yang ini dia sama-sama Y, maka dia akan berbentuk AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini dia adalah bentuk persamaan kuadrat. Jika dia bentuk persamaan kuadrat, maka kalian tentukanlah nilai Y-nya, yaitu dengan cara pemfaktoran. Dan untuk langkah yang keempat, nah yang dicari adalah nilai X, sedangkan tadi kita sudah menemukan nilai Y. Maka kita substitusikan nilai Y yang sudah kita peroleh, yaitu ke pemisalan yang langkah pertama, yang A log Fx sama dengan Y. Nah, setelah itu maka kita akan memperoleh nilai X, dan yang dimana nilai X itu adalah penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut. Bagaimana semuanya? Kalian pasti bingung. Kenapa bingung? Karena di sini untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu dia lebih panjang daripada dengan penyelesaian persamaan logaritma bentuk-bentuk yang sebelumnya. Agar kalian tidak bingung, yuk langsung saja perhatikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log pangkat 2x dikurang 3 log x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Dan untuk pembahasannya, nah di sini kita perhatikan dulu. Di sini 3 log pangkat 2x dikurang 3 log x pangkat 2 ini kita bisa ubah terlebih dahulu agar dia berbentuk seperti persamaan logaritma yang kelima. Nah, jadi kita ubah terlebih dahulu. Untuk yang 3 log pangkat 2x ini dia artinya 3 log x dipangkatkan 2. Lanjut untuk 3 log x pangkat 2 ini kita gunakan sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Ini dia menjadi 2 dikali 3 log x. Jadi untuk langkah yang pertama kita misalkan terlebih dahulu ininya di dalam kurung ini yaitu 3 log x.
Jadi kita misalkan terlebih dahulu 3 log X ini dia sama dengan Y. Untuk langkah yang kedua, nah karena ini 3 log X ini kita misalkan dengan Y, maka ini dia persamaannya berubah menjadi Y pangkat 2 dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Langkah yang ketiga, nah di sini perhatikan untuk langkah kedua ini dia berbentuk persamaan kuadrat. Jika ada bentuk persamaan kuadrat, maka kita penyelesaiannya yaitu pemfaktoran. Dan untuk persamaan Y pangkat 2 dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0, ini dia pemfaktorannya Y dikurang 3 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini kita sama dengankan 0, ini Y min 3 sama dengan 0, Y nya sama dengan 3 atau Y ditambah 1 sama dengan 0, Y nya sama dengan min 1. Nah di sini kita sudah temukan Y, ada 2 yaitu 3 dan min 1. Sedangkan yang kita cari itu adalah nilai X-nya. Maka untuk langkah yang keempat, kita substitusikan Y ini dia ke pemisalan yang langkah pertama. Langkah pertama itu kan 3 log X sama dengan Y. Nah maka kita substitusikan ini kedua Y-nya ini ke dalam bentuk 3 log X sama dengan Y. Untuk yang pertama terlebih dahulu 3 log X sama dengan 3. Nah untuk mencari nilai X nya berarti ini 3 pangkat 3. Jadi kita temukan nilai X yang pertama yaitu 27. Dan untuk yang kedua 3 log X sama dengan min 1. X nya sama dengan 3 pangkat min 1. Jadi untuk nilai X yang kedua kita temukan yaitu X sama dengan 1/3. Dan untuk bentuk persamaan logaritma yang kelima ini dia tidak ada syaratnya, maka himpunan penyelesaiannya itu ada 2, yaitu 27 dan 1/3. Bagaimana untuk contoh soal bentuk persamaan logaritma yang kelima? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka sekian dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai persamaan logaritma bentuk yang ketiga sampai bentuk yang kelima. Nah, jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, maka kalian bisa langsung saja tanyakan pada komentar. Dan di akhir kata, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye!